Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Devi Aprilia dari kelas H1 Manajemen STI STMB. Dalam pertemuan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang anggaran bahan baku. Selamat menonton. Dalam pembahasan materi kali ini kita bakalan ngebahas tentang dua subpokok pembahasan. Subpokok yang pertama yaitu anggaran pemakaian bahan baku, dan subpokok yang kedua yaitu tentang anggaran penjualan bahan baku. Dalam anggaran bahan baku terdapat dua bagian. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku dan anggaran penjualan bahan baku. Yang dimaksud dengan anggaran pemakaian bahan baku yaitu merupakan cara untuk menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam jangka waktu satu periode dalam anggaran perusahaan tersebut. Untuk anggaran penjualan bahan baku yaitu merupakan cara untuk menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga penjualannya tersebut dalam kurun waktu satu periode dalam anggaran perusahaan tersebut. Sehingga secara keseluruhan anggaran bahan baku bertujuan untuk yang pertama dapat mengetahui kuantitas yang dipakai dan dibeli, dan yang kedua untuk mengetahui harga beli bahan baku, yang ketiga mengetahui kas yang disediakan, dan yang keempat untuk mengetahui biaya pabrik dan biaya produksinya, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kelancaran produksi. Materi yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pemakaian bahan baku. Bahan baku seperti nama anggarannya tentu saja bertujuan untuk menghitung berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk diproduksi dan menganggarkan berapa total biaya bahan baku untuk produksinya. Seperti yang saya bilang, tadi anggaran pemakaian bahan baku menyajikan informasi tentang kuantitas dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi, dan informasi tentang barang jadi yang akan diproduksi dapat dilihat dari anggaran produksi. Sedangkan jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi dapat diperoleh perusahaan dengan mengalihkan tingkat produksi dengan standar kebutuhan. Bahan baku per unit barang jadi standar tersebut biasanya digunakan untuk menentukan berapa jumlah bahan baku yang diperlukan dalam memproduksi satu unit barang jadi. Contohnya, standar kebutuhan baku untuk memproduksi satu kaos itu adalah 0,8 meter kain. Betul sekali, untuk harga pasaran 1 meter kainnya itu sebesar 30.000. Perusahaan berencana untuk memproduksi 1.000 kaos sehingga dibutuhkan 800 meter kain kaos. Berapa biaya yang harus dikeluarkan jika perusahaan untuk membeli 800 meter kain kaos ini yaitu sebesar 24 juta. Nah, kira-kira begitulah gambaran sederhana untuk anggaran pemakaian bahan baku berikut. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh soal dan penjelasannya. Penyusunan anggaran pemakaian bahan baku. Dalam soal ini diketahui anggaran produksi untuk produk CS76, standar kebutuhan untuk membuat satu unit kaos produksi S76 adalah 2 meter kain kaos dan 8 buah kancing. Sedangkan harga kain per meternya yaitu sebesar 40.000 dan harga kancing per buahnya yaitu sebesar 1.500. Pertama-tama kita buat dulu format anggaran pemakaian bahan baku untuk periode anggaran Januari 2022. Seperti yang diketahui, bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk S76 adalah kain dan kancing. Kemudian input data yang dibutuhkan jumlah produksi barang jadinya diketahui 2.300 di anggaran produksi standar kebutuhan. Bahan baku per unitnya adalah 2 meter kain dan 8 buah kancing dengan harga kain per meternya sebesar 40.000, sedangkan harga kancing per satuannya yaitu 1.500. Tinggal kita kalikan saja sesuai dengan informasi yang telah kita input di langkah kedua sehingga diperolehlah total biaya kain untuk diproduksi adalah 184 juta. Sedangkan total biaya kancingnya yaitu 27.600. Setelah mengetahui jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi, perusahaan harus menentukan banyaknya bahan baku yang akan dibeli dalam satu periode anggaran
Jumlah bahan baku yang akan dibeli pada satu periode tersebut dapat diketahui dengan menyusun anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku juga memperlihatkan perkiraan harga bahan baku per unit dan total nilai pembelian bahan baku dalam satuan moneter pada dasarnya. Informasi yang akan diperoleh untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku hampir sama dengan penyusunan anggaran pemakaian bahan baku. Bedanya, yang ini untuk membeli di Indonesia, jumlah bahan baku yang akan dibeli dapat diketahui setelah mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu jumlah bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Yang kedua, jumlah bahan baku yang ingin disimpan oleh perusahaan di akhir periode dan jumlah bahan baku yang tersedia di awal periode. Perbedaan yang mendasar antara anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku adalah munculnya persediaan awal dan persediaan akhir di pembelian bahan baku. Ya, kalau misalnya masih ada stok dari periode sebelumnya, ngapain dibeli lagi kan? Setelah kita memahami, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal ini adalah lanjutan dari soal sebelumnya. Sekarang diketahui persediaan tanggal 1 Januari untuk kain adalah 200 meter, sedangkan untuk kancing adalah 400 buah. Dan persediaan tanggal 31 Januari untuk kain adalah 300 meter, sedangkan untuk kancing juga 300 buah. Sekarang kita buat dulu format anggaran pembelian bahan bakunya supaya memudahkan kita dalam menginput data-data yang dibutuhkan. Ada kolom bahan baku yang digunakan untuk produksi, kemudian ada baris jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi yang diperoleh dari anggaran pemakaian bahan baku, kemudian ditambah dengan persediaan akhir bahan baku, maka akan diperoleh jumlah kebutuhan bahan baku, kemudian dikurangi dengan persediaan awal bahan baku sehingga diperoleh jumlah bahan baku yang harus dibeli, kemudian dikalikan dengan harga bahan baku per unit, maka akan diperoleh total biaya pembelian masing-masing bahan baku. Data-data yang telah dibutuhkan kemudian kita input. Data yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran pembelian bahan baku. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi diperoleh dari anggaran pemakaian bahan baku. Kemudian tinggal kita jumlahkan, kurangi, dan kalikan sesuai dengan petunjuk penyusunan anggaran pembelian bahan baku sehingga diperoleh total biaya bahan baku untuk kain. Jumlah untuk pembelian kainnya yaitu sebesar 188 juta dan untuk kancingnya yaitu sebesar 27.450. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.